Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan berbincang tentang segala sesuatu yang menjadi pemikiran kita bersama, apalagi ketika kita mengaitkannya dengan kondisi pandemi. Yes, pandemi kali ini menelanjangi kondisi ekonomi, sistem ekonomi lebih khususnya yang sekarang eksis, ya ini sistem ekonomi kapitalis, sangat nampak kelemahannya. Karena kenapa? Ketika semua dunia sektor bisnis ini kemudian ditopang oleh hutang yang itu sangat identik dengan sistem ekonomi kapitalis. Ketika ada kondisi pandemi dan interaksi antar manusia ini kemudian terbatasi, maka ambruklah, terganggulah dengan sangat luar biasa guncangannya itu, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Secara bisnis dan ekonomi ini terguncang, Masya Allah ya. Namun kemudian ada selain karena puncaknya di pandemi ini, sebenarnya ada pola guncangan bisnis yang ini di 5 tahun ini mulai kelihatan lumayan muncul. Dan ini sebelum pandemi. Apa itu? Ada istilah Muslim disruption. Ya, Muslim disruption ini adalah sebuah istilah yang disematkan oleh para bandar ekonomi saat ini. Siapa? Para kapitalis tentunya, yang merasa terganggu dengan apa? Dengan pola bisnis yang sepenuhnya transaksi ini didasarkan kepada motivasi religiusitas, motivasi keimanan. Ketika membeli sesuatu, ketika melebeli sesuatu, itu kok orang-orang kok cenderungnya merujuk kepada keimanan mereka sih, khususnya adalah Muslim. Nah, makanya dinamakan dengan Muslim disruption. Ini lumayan mengganggu eksistensi sistem ekonomi kapitalis saat ini karena ceruk pasarnya ini terganggu. Yang biasanya konven kemudian harus beralih kepada istilah-istilah yang syariah bla 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 bla. Nah, maka kemudian banyak sekali para ekonom-ekonom dunia bahkan marketnya supaya tidak lari, kemudian ditariklah atau dibuatlah, di-create lah bisnis-bisnis yang akhirnya brandingnya juga harus bernadakan Islam, bernadakan istilah-istilah yang biasa diinginkan, biasa dimiliki oleh Muslim. Misalnya bicara terkait namanya ya, ada yang nama syariah, label-label syariah. Untuk selanjutnya diapakan? Untuk selanjutnya sebenarnya digunakan untuk membendung tadi Muslim wave atau Muslim disruption. Kalau Muslim disruption sebenarnya itu istilah yang di sudut pandang orang kapitalis melihat bahwa ini gangguan dari Muslim. Seperti itu, semangat Muslim. Yang kedua adalah atau kalau Muslim wave ini mungkin istilah kita, ini adalah ombaknya. Ini adalah arusnya Muslim untuk kemudian ingin berinteraksi, bermuamalah, berbisnis itu dengan cara Muslim. Nah, seperti itu, sehingga muncullah istilah-istilah yang sebenarnya diadakan oleh orang-orang kapitalis itu sendiri, ya, untuk agar tidak kehilangan market, teman-teman. Nah, fenomena tersebut sebenarnya muncul dari apa? Ada istilah tersendiri yang muncul dari semangat spiritual Muslim, ya, ingin memperbaiki keadaan, ingin kemudian juga berpindah ya dari satu kondisi yang tadinya berbau transaksi itu kemudian harus tercampur riba, semua aktivitas itu harus berbau riba, semua aktivitas harus berbau hutang, semua aktivitas ekonomi kemudian tidak ada identitas Muslimnya, kehalalannya dipertanyakan, bla bla dan sebagainya, sudah mulai ingin memakai identitas keagamaannya, identitas keimanannya, ya, dalam semua aktivitas bisnis dan juga ekonomi. Nah, seperti itu. Spirit apa sebenarnya? Inilah yang kita lihat, inilah yang kita pandang, namanya adalah spirit untuk hijrah. Ya, nah sedikit teman-teman berbicara terkait hijrah. Hijrah ini teman-teman mungkin juga sudah tahu. Kalau bicara terkait hijrah atau makna hijrah, kita bagi dua.
hijrah secara istilah, kemudian hijrah didefinisikan secara bahasa. Secara istilah artinya ini harus merujuk kepada sebenar-benarnya makna tersebut. Maka para ulama, para ahli fikih ya memformulakan ya bahwa hijrah secara istilah atau makna sebenar-benarnya adalah berpindah ya dari sistem kufur menuju sistem Islam secara menyeluruh. Atau kontekstualnya sebenarnya kalau dulu Rasulullah melihat peristiwa Rasulullah berpindah misalnya dari Darul Kufur menuju Darul Islam Madinah ya. Yang tentu di situ bedanya adalah sistem yang diembannya, sistem yang diterapkannya. Maka betul hijrah adalah berpindahnya ya, menggantinya atau tergantinya sistem kufur menuju sistem Islam. Ini secara istilah mutlak, definisinya hanya di seputar itu. Lalu kemudian apa energi apa yang bisa kita dapatkan dari kata hijrah ini? Ada di definisi secara bahasa. Karena hijrah dalam bahasa menurut bahasa ya itu cukup agak luas maknanya. Bisa kita sampaikan, bisa kita definisikan sebagai hijrah adalah berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Segitu saja boleh. Berpindah dari kondisi yang tidak baik menuju yang lebih baik. Merubah pemahaman. Nah, ini ya, berubahnya pemahaman dari yang awal ditambah dengan pemahaman yang baru. Itu juga bisa disebut dengan hijrah. Atau misalnya aktualisasinya, hijrah itu tadinya tidak berjilbab, kemudian berjilbab. Gitu ya. Tadinya masih menggunakan riba, berpindah menjadi hanya debu ribanya saja. Artinya rada sulit juga ya saat ini kalau kita bicara terkait terbebas banget dengan riba, wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian tadinya pelaku riba kemudian berpindah menjadi hanya hanya debu-debu ribanya saja gitu istilahnya. Maka itu adalah bisa dikatakan hijrah juga ya, tapi dalam makna yang lebih luas, yakni makna bahasa, teman-teman. Nah, itulah yang sebenarnya sekarang sedang terjadi di dunia bisnis ya, di dunia ekonomi, bahwa ekonomi Islam atau cara berbisnis Islam ya, itu kemudian mulai dipakai oleh orang muslim menjadi identitas dua, identitas pemikiran mereka sebagai seorang muslim ingin melakukan aktivitas itu secara konseptual ingin sesuai dengan Islam. Yang kedua, aktivitas secara aktualnya ya, praktiknya juga ingin diterapkan, bahwa ingin menghijrahkan yang tadinya aktivitas ekonomi itu ya Islam tuh kayak nggak ada gitu. Nah, ingin diterapkan. Maka ini kabar baik, teman-teman. Semangat hijrah tadi ya, dari dalam kondisi yang tadinya tidak baik menuju baik ya, dalam konteks bisnis berarti yang tadinya tidak ada nuansa Islam, tidak ada pemikiran Islam, tidak ada konsep Islam dalam bisnis, menuju dengan penerapan ya aturan Islam, konsep Islam dalam bisnis. Begitulah teman-teman terkait hijrah ya dalam konteks bisnis, atau makna hijrah secara istilah dan juga bahasa, kemudian kaitannya dengan kondisi bisnis saat ini, termasuk juga kondisi ekonomi saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.